Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda ya. Baik, perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan seperti biasa ya Bapak Ibu ya, di setiap acara seminar Dr. Winda, Bapak Ibu nanti bisa menyimak materi yang Dokter Indah bawakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat ataupun nanti saya akan memberikan kesempatan satu orang setelah eh, pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semua. Dan nanti saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan ceritanya nih ya. Tentunya kami akan memberikan kesempatan bagi yang belum pernah memberikan ceritanya mengenai konsumsi Cocoa Flavanol. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. eh, kita panggil dulu nih dokter cantik kita. Dokter Winda, halo dokter. Halo Diana, halo teman-teman Oke, FHI di seluruh Indonesia. halo dokter Winda. Ada di mana dok hari ini dok? Hari ini saya live dari Wisma Atlet. Ini Oke, malam terakhir karantina. oh, Akhirnya besok keluar juga. wow, udah nggak sabar ya dok ya. Oke dok, suara Gak suara sabar. saya masuk ya dok ya? Masuk? Masuk, jelas Oke, ya? baik. Kita langsung mulai Masuk. aja ya Bapak Ibu ya. Nah, materi hari ini mengenai produk kita yaitu Cocoa Flavanol. Baik, Bapak Ibu, dimohon untuk selama Dokter Winda menjelaskan nanti bisa mematikan dulu mic-nya dan juga kameranya ya Bapak Ibu demi kenyamanan bersama. Baik, silakan Dokter Winda. Ya, terima kasih Diana. Sekali lagi selamat malam, semangat pagi buat teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi nih kita ya. Dan topik yang mau saya bawakan hari ini adalah Cocoa Flavanol as the food of God. Slide. Mungkin boleh tolong dibantu ya untuk di mute dulu yang lain. Oke. Oke, boleh dibantu di mute? Iya. Nah, jadi saya rasa nih kalau teman-teman tuh sering banget pasti dengar ya, ada yang bilang nasihat-nasihat lah ya seputar kesehatan, terutama tuh kalau soal pola makan, banyak makan buah, banyak makan sayur, itu bisa bagus untuk kesehatan. Ya, supaya nggak gampang sakit, katanya gitu. Nah, tentunya jargon ini atau nasihat-nasihat ini nggak hanya asal ada aja, teman-teman ya, tapi memang sebenarnya itu sudah banyak bukti-bukti epidemiologi yang mendukung konsep bahwa pola makan yang tinggi buah dan sayuran itu bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan dan juga mencegah timbulnya penyakit seperti penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, dan juga penyakit neurodegeneratif tertentu. Dan bahkan dari data epidemiologi ini, itu ditemukan hubungan manfaat kesehatan setidaknya sebagian itu ternyata ada hubungannya pada kandungan flavonoid tertentu dalam buah dan sayur. Slide. Nah, flavonoid sendiri itu dia merupakan suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya tuh banyak kita temukan tadi selain di buah dan sayur, tapi ada juga di dalam teh, lalu ada dalam red wine, dan juga ternyata ada di dalam coklat. Dan uniknya, itu pada cocoa dan produk coklat ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan lainnya. Dan itu proporsinya bisa lebih dari 10% kandungan dari bubuk cocoa itu adalah flavonoid. Jadi cukup tinggi ya teman-teman ya. Slide. Nah, siapa sih kita yang nggak tahu coklat? Semua pasti tahu coklat kan? Nah, kayak kemarin saya juga pas di Turki itu banyak banget macam-macam coklat gitu kan. Karena memang itu sesuatu yang enak gitu ya. Dari zaman dulu, jadi ratusan tahun yang lalu, coklat ya atau produk-produk kokoa itu terkenal dengan makanan lezat. Perspektifnya itu pasti itu ini, aduh kalau namanya coklat pasti enak gitu kan. Tapi taunya cuma sebatas enaknya aja. Nah baru belakangan ini kokoa itu ternyata dikenal juga sebagai sumber fitokimia yang signifikan dengan efeknya yang menyehatkan. Jadi ternyata dalam kokoa ini dia merupakan salah satu sumber flavonoid procyanidin, katekin dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide.
Nah, buat teman-teman yang belum pernah lihat nih ya, mungkin yang belum pernah lihat kokoa itu atau kakao, biji kakao itu aslinya bentuknya gimana sih? Nah, seperti ini ya. Bentuknya ya, nama latinnya itu dia Theobroma kakao ya. Nah, kalau pohon Theobroma kakao itu dia seperti ini nih, bijinya ya, agak besar. Nanti yang diambil itu adalah biji-biji yang di dalamnya ya. Slide. Nah, kalau untuk konsumsi coklat, sebenarnya memang rata-rata dari kita sudah banyak ya, pasti ya punya pengalaman dalam konsumsi coklat. Cuman ada yang konsumsinya sedikit, ada yang konsumsinya banyak. Nah, kalau di Amerika, itu orang Amerika itu cenderung cukup banyak yang mengkonsumsi coklat, itu bisa sampai 5,5 kilogram per tahun per orang. Jadi banyak banget ya. Makan coklatnya itu tuh bisa, ya bisa dibilang setiap ada coklat, acara ulang tahun, acara Christmas, Valentine, Halloween, dan segala macam, ada coklat. Belum lagi kalau konsumsi coklat hariannya gitu ya, nyemil-nyemil coklat gitu kan, sehingga bisa konsumsinya sampai bisa sebanyak 5,5 kilogram per tahun per orang. Nah, di Eropa itu lebih banyak lagi, apalagi Eropa itu memang terkenal banget dengan coklatnya ya, penghasil coklat, itu konsumsinya itu orang-orang Eropa itu bisa lebih dari 10 kilogram per tahun per orangnya. Gitu. Jadi memang kalau di luar negeri itu cukup terutama di Amerika dan di Eropa konsumsi coklat itu sudah sangat tinggi ya. Nah di Indonesia sendiri sebenarnya sih belum terlalu banyak sebenarnya konsumsi coklat ya. Masih sebatas sekitar 500 gram saja per tahun per orangnya. Jadi itu mungkin kalau kita ingat-ingat tuh kita kapan aja sih makan coklat, paling pas ada yang ulang tahun gitu ya, dari kue ulang tahun, terus juga biasanya Valentine nih ya, biasanya buka anak-anak muda gitu kan, ya kan? Pas lagi Valentine kasih-kasih coklat nih sama orang-orang terkasih, atau mungkin ya Christmas, atau juga karena macam-macam deh ya, ada acara-acara event-event itu suka mengkonsumsi coklat, tapi memang belum cukup banyak dan tidak sebanyak orang Amerika ataupun orang Eropa. Slide. Nah, di sini ternyata teman-teman, flavonoid dalam kokoa itu kan tadi ada kandungan katekin dan epikatekinnya. Nah, di sini ternyata katekin dan epikatekin dari kokoa itu terdapatnya justru pada molekul yang panjang. Di mana kalau dibandingkan pada sumber makanan lain, itu justru terdapatnya pada molekul yang pendek. Nah, kondisi ini itu tuh justru memberikan keuntungan di mana itu akan membantu sekali dalam karakter dari si katekin dan epikatekin sendiri, di mana perannya itu justru sebagai pengikat radikal bebas ataupun sebagai antioksidan dari pengikat logam berat. Sehingga dengan adanya mereka di molekul yang panjang, sehingga mereka memiliki tangan yang lebih banyak, sehingga kemampuannya untuk mengikat radikal bebas dan logam berat itu juga bisa lebih banyak. Jadi selain tadi secara jumlahnya lebih tinggi dibandingkan bahan makanan yang lain, dan keuntungannya itu terdapat juga pada molekul panjang, sehingga dari segi kemampuannya, efektivitasnya dalam perannya sebagai antioksidan juga lebih tinggi dibandingkan flavonoid pada sumber makanan lain. Slide. Nah, cuman memang nggak gampang ya, nggak gampang untuk mendapatkan manfaat flavonoidnya sendiri karena flavonoid pada kokoa ini agak lumayan gampang rusak akibat dari proses pengolahannya. Karena kita kan biasanya konsumsi kakao itu nggak dari bijinya tadi kan, tapi sudah diolah gitu kan. Dari biji kakao diolah menjadi bubuk kokoa. Nah, proses dari biji kakao menjadi bubuk kokoa ini itu malah bisa mengakibatkan kehilangan 60% total dari flavonoid. Nah, jadi sisanya hanya tinggal 40% aja nih total flavonoid yang tersisa di bubuk kokoa gitu ya. Belum lagi karena kan memang di dalam prosesnya ini dari tadi biji kakao menjadi bubuk kokoa itu dia mengalami yang namanya proses fermentasi dan juga proses roasting sehingga ada kondisi-kondisi asam dan panas yang akibatnya ini bisa berpotensi untuk merusak flavonoid di dalam kokoa ya. Slide. Nah, belum lagi ya, kita pun biasanya nggak konsumsi bubuk kokoanya, tapi kita konsumsi sudah dalam bentuk coklat batangan, ya kan? Nah, untuk mengolah jadi coklat batangan, itu juga ada prosesnya lagi, dan ini juga coklat batangan ini juga ada variasinya. Ada dark coklat, ada milk coklat, ada white coklat. Nah, ini beda-beda, teman-teman.
Ya, beda-beda kadar dari bubuk kokoanya. Ada kalau contohnya nih, kalau pada milk coklat itu bubuk kakaonya itu kadarnya itu cuma 7 sampai 35%. Dan pada coklat itu kadarnya hanya 30 sampai 80%. Dan apalagi pada white chocolate ya, itu bahkan tidak ada kokoa di sana, hanya ada perasa coklat aja. Jadi dengan begitu, akhirnya kadar flavonoid atau kandungan flavonoid di coklat batangan yang kita makan itu jadi berbeda-beda kadarnya dan sudah jauh semakin sedikit lagi kadarnya ya. Sehingga makanya biasanya kenapa mungkin ibaratnya nih kita konsumsi coklat, efek menyehatkannya itu tidak terlalu terasa karena memang kadar flavonoidnya sudah sedikit sekali. Slide. Nah, tapi ada banyak memang sebenarnya ya penelitian-penelitian terkini yang mengamati total polifenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika. Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut ditemukan coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Di sini dibandingkan, ternyata itu kokoa memiliki kadar polifenolnya 20 kali lebih tinggi dari tomat, 2 kali lebih tinggi dari bawang putih, dan bahkan lebih dari 3 kali lebih tinggi dari anggur. Jadi memang cukup efektif ya untuk mendapatkan manfaat dari polifenol melalui kokoa. Slide. Nah, ini kalau untuk perbandingannya, ya dari kadar katekin dan epikatekin dari beberapa sumber makanan dibandingkan dengan kokoa dengan jumlah yang sama, dengan jumlah berat yang sama, banyak yang sama, kadar flavanol yang masih dikuasai yang paling tinggi itu pada coklat. Slide. Nah, selain itu juga sudah ada banyak juga penelitian-penelitian yang melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun pada hewan. Dan ternyata dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa makanan dan minuman yang kaya flavanol itu dapat memberikan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi kardiovaskular dan juga reaktivitas trombosit. Nah, dari subjek-subjek penelitian ditemukan terjadi perbaikan pada fungsi dinding pembuluh darahnya, dari trombositnya, dan juga terjadi perbaikan baik pada sisi tekanan darah, resistensi insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, selain itu juga untuk antioksidan fenolik sendiri, teman-teman, itu sudah sudah diketahui ya, itu perannya dapat menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kita bilang kolesterol jahat, di mana inilah nanti akan berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Dan ternyata dari hasil penelitian ditemukan juga bahwa ekstrak kokoa itu juga terbukti mencegah oksidasi LDL. Nah, dari hasil riset tersebut, itu ditemukan bahwa kokoa dapat mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk droplet kecil-kecil, gitu ya, dalam bentuk droplet kecil-kecil, sehingga dia itu tidak saling menempel satu sama lain dan membuat gumpalan darah, ataupun tidak menempel pada dinding pembuluh darah sehingga membentuk plak. Namun, hal ini pun tetap akan tergantung pada kadar kokoa yang dikonsumsi. Semakin tinggi kadar kokoa polifenolnya, maka akan semakin banyak kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Nah, bahkan nih kalau teman-teman ngeh ya, biasanya itu orang tuh tradisinya kalau makan steak itu tuh suka pasangannya itu minum red wine, ya kan? Nah, biasanya kenapa kok begitu sih kalau makan steak daging minumnya red wine? Nah, memang bias dari itu tidak hanya sekedar dari segi rasa saja, tapi sebenarnya ada aspek kesehatan di sana. Jadi red wine yang dikonsumsinya itu untuk mengantisipasi oksidasi dari kolesterol yang dikonsumsi dari si steaknya. Jadi supaya jangan sampai nih ya nanti makan enak, tapi habis itu kolesterolnya kumat ya, tengkuknya sakit, pusing ya, kolesterol naik. Jangan sampai seperti itu. Makanya minumnya red wine. Nah, ternyata kabar gembiranya, red wine sendiri itu dia hanya menghambat oksidasi dari LDL itu hanya sebatas 37 sampai 65% aja. Dan tapi fenol kokoa itu malah bisa menghambat oksidasi LDL sampai 75%. Jadi ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang mungkin tidak bisa konsumsi red wine, tapi pengen suka makan daging ya. Jadi boleh banget untuk mengkonsumsi kokoa flavanol supaya bisa membantu untuk mengantisipasi atau mencegah oksidasi LDL dari daging yang kita konsumsi. Slide.
Nah, selain itu efek-efek katekin juga ada banyak juga ya yang berhubungan dengan kesehatan, seperti bisa membantu untuk mengatur tekanan darah, memperbaiki fungsi dari pembuluh darah kita, lalu juga menurunkan reaktivitas trombosit dan juga bisa juga untuk mengurangi resistensi terhadap insulin ya, dan juga punya manfaat antiinflamasinya juga. Nah, selain itu juga ya, jadi intinya tuh sebenarnya ekstrak kokoa dan bubuk kokoa itu terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang lebih besar kalau kita bandingkan dengan makanan kaya flavanol lainnya seperti teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang putih, ataupun strawberry. Slide. Nah, kalau dari penelitian-penelitian yang terkini, itu juga banyak yang kita temukan ya, seperti contohnya kepada kasus-kasus nih ya, kasus-kasus plak pembuluh darah atau aterosklerosis, atau gagal jantung, termasuk juga pada kasus hipertensi dan hiperkolesterolemia, seperti atau kita bilangnya kolesterol tinggi ya. Kondisi-kondisi ini teman-teman, itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, nantinya enzim-enzim ini malah bisa memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif dan juga radikal bebas lainnya, di mana nanti radikal-radikal bebas ini itu bisa malah mengoksidasi atau merusak nitric oxide di dalam darah kita, sehingga nitric oxide yang ada dalam darah kita itu tidak bisa membuat pembuluh darah kita lebih elastis. Selain itu juga radikal bebas ini juga bisa mengoksidasi LDL atau tadi kolesterol jahat di dalam darah kita, sehingga tadi darah kita, LDL kita itu bisa jadi saling lengket satu dengan yang lain dan membuat gumpalan darah ataupun menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak pada pembuluh darah kita. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Nah, dari hasil penelitian, ternyata minuman kokoa kaya flavanol itu telah terbukti dapat menstimulasi kembali produksi dari nitric oxide, sehingga bisa membantu yang tadinya nitric oxide kita jadi kurang karena oksidasi oleh radikal bebas, itu terproduksi kembali sehingga bisa bekerja untuk mengelastiskan pembuluh darah kita. Selain itu juga, manfaat antioksidannya itu bisa membantu untuk mengurangi aktivitas enzim proinflamasi tersebut, supaya si sistem enzim proinflamasi tersebut tidak semakin memproduksi radikal-radikal bebas yang nanti bisa semakin merusak kompartemen ataupun pembuluh darah kita sendiri, sehingga ini akan membantu sekali untuk menjaga aliran darah kita bisa lebih baik. Slide lagi. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin trombosit juga ternyata ada perannya juga di sini. Dimana kalau kita tahu ya, trombosit itu sebenarnya salah satu kompartemen darah yang kita perlukan setiap hari gitu ya. Dia itu perannya terutama untuk pembekuan darah, supaya apa? Kalau kita ada luka-luka nih, darah kita tuh nggak selalu ngocor gitu ya. Jadi dia perannya nanti adalah untuk menyumbat ya, membuat gumpalan dan menyumbat atau menambal luka-luka yang ada di dalam tubuh kita supaya lukanya tidak terbuka terus. Nah, tapi hal ini pun kadang-kadang bisa kurang baik efeknya pada tubuh kita kalau terlalu berlebihan kerjanya. Nah, contohnya pada kasus apa? Yaitu contoh kasusnya itu pada kasus-kasus infark miokard akut atau serangan jantung akut, ya, stroke dan juga tromboemboli vena. Nah, kasus-kasus ini itu biasanya kan mengakibatkan perlukaan-perlukaan pada dinding pembuluh darah kita. Sehingga kondisi ini bisa semakin memicu kerja dari trombosit untuk menutup luka-luka tersebut. Nah, akibatnya ini bisa membuat si darah kita jadi lebih membeku dan akhirnya malah jadi menggumpal atau mengental. Nah, inilah bisa malah semakin memperparah kondisi dari aliran darah kita yang awalnya malah sudah tersumbat atau terganggu, malah semakin terganggu. Sehingga kadang-kadang di kondisi tersebut itu kita butuhkan penurunan reaktivitas trombosit supaya terjadi penurunan potensi terjadinya pembekuan darah. Nah, jadi pada suatu penelitian, subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, ditemukan adanya penurunan adesi molekul pada permukaan trombositnya, sehingga trombositnya ini cenderung tidak saling lengket dengan molekul lain dalam darah, sehingga dia tidak membuat gumpalan-gumpalan darah untuk menambah luka-luka yang ada di pembuluh darah kita. Nah, dengan begini, ini akan membuat supaya aliran darah tetap
terjaga lancar. Inilah respon yang sama kalau teman-teman nih biasanya mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, Asfilet, clopidogrel ya. Nah, ini respon yang sama. Jadi walaupun memang sih benar kita sedang ada terjadi perlukaan-perlukaan nih bakteri di pembuluh darah kita, namun kalau terlalu aktif kerja trombosit malah bisa semakin memperberat sehingga kadang-kadang memang dibutuhkan justru darah kita itu harus lebih encer. Nah, kondisi ini makanya biasanya dikasih kalau diresepin obat ya sama dokter tuh biasanya suka dikasih either aspirin atau aspirin atau clopidogrel. Nah, ternyata dengan konsumsi tocopherol itu bisa juga mendapatkan manfaat yang sama seperti konsumsi aspirin, aspilet, tocopherol ataupun obat-obat pengencer darah lainnya. Slide. Nah, selain itu juga tadi ya kondisi-kondisi tersebut juga ya, seperti tadi kondisi kerusakan-kerusakan yang tadi ya, yang saya bahas tadi itu kan semua posisinya sebenarnya di pembuluh darah. Nah, sebenarnya itu kalau sudah berat kondisinya demikian, tapi sebelum berat pun itu asal mulanya itu sebenarnya sudah ada hal-hal yang bisa merusak pembuluh darah kita atau endotelium, lebih tepatnya endotelium di pembuluh darah kita. Nah, ini seperti contohnya adalah faktor stres. Ya, terus iskemia atau penyempitan, adanya peradangan ataupun memang mungkin sudah ada penyakitnya ya seperti penyakit penyempitan pembuluh darah, diabetes mellitus dan hipertensi. Kondisi-kondisi ini itu tuh dia akan ibaratnya nih menghantam dinding pembuluh darah kita atau endotelium kita sehingga ini akan mempengaruhi tonus otot pembuluh darah sehingga harusnya pembuluh darah kita itu tonusnya atau ibaratnya kontraksinya itu dia teratur, ini malah bisa tidak teratur ya, tidak seirama dan ini malah bisa berpotensi memicu terjadinya penggumpalan darah. Dari hasil riset karena memang kita sudah tahu ya flavanol itu dia punya manfaatnya sebagai antioksidan. Ternyata flavanol dapat meningkatkan fungsi endotel supaya tuh nggak gampang rusak, sehingga nggak gampang terganggu tonus otot pembuluh darahnya, dan ini akan membantu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah, gitu ya. Slide. Nah, lalu ada lagi L-arginine. Arginine itu apa? Arginine itu adalah sebuah asam amino esensial. Jadi kalau kita ngomongin asam amino itu pasti dibutuhkan dalam tubuh kita. Tapi dia tergolongnya esensial. Artinya tubuh kita kalau butuh itu nggak bisa bikin sendiri. Sehingga harus mendapatkan asupan yang dari luar. Nah, asupan dari luar biasanya kita dapat dari mana aja nih? Biasanya kita dapatnya tuh dari bisa daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, dari kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Nanti asam amino ini itu nanti akan digunakan tubuh kita untuk memproduksi protein untuk nanti dipakai untuk di metabolisme dalam tubuh kita. Slide. Nah, selain perannya nanti untuk pembentukan protein sebagai bagian dari proses metabolisme dalam tubuh, ternyata di dalam tubuh arginine pun itu bisa diubah menjadi oksida nitrat atau nitric oxide. Di mana tadi kita udah tahu ya, nitric oxide itu berperan dalam menjaga elastisitas atau membantu untuk memperlebar pembuluh darah kita sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Nah, jadi di sini memang ternyata perannya tidak hanya untuk metabolisme, bisa juga membantu untuk melancarkan aliran darah. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon insulin, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Koko, Flavanol, dan juga Flavanol DTM with L-arginine, produk terbaru kita. Nah, di sini Flavanol dia diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol murninya. Nah, untuk ekstraksinya itu kita sudah punya paten yang sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana metode yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, di mana biasanya itu sudah banyak yang hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide.
Selain itu juga kita sudah ada beberapa studi klinis yang bahkan sudah kita patenkan juga ya. Ini ada untuk kesehatan kulit ya, di mana dari hasil studi klinis ini itu menunjukkan ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus dan juga meningkatkan kelembaban. Jadi sangat baik sekali untuk terutama anti aging ya. Untuk anti aging bagus banget. Terus habis itu slide. Selain itu juga kita sudah ada studi klinis juga ini untuk prostat ya, terutama untuk bapak-bapak ya. Dimana memang kita sudah tahu penyakit prostat itu pasti akan dialami oleh pria sama halnya pada wanita mengalami menopause. Nah, tapi kita masih bisa nih ternyata mengkontrolnya dengan ekstraksi kokoa. Karena dari hasil studi klinis, ternyata ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Bahkan juga termasuk dapat menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Selain itu juga ternyata bagus juga loh teman-teman buat diet ya. Ternyata dari hasil penelitian, dari hasil studi klinis, ekstraksi kokoa juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Tapi caranya itu dia dapat membantu meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi ini lebih ke buat fat burner gitu ya, untuk membakar lemak-lemak di dalam tubuh kita. Namun nih buat teman-teman yang pengen diet, tetap ya harus dijaga di-maintain untuk asupan masuknya juga. Ya karena percuma nih nanti sudah dibakar sama flavanol, lemak-lemaknya, tapi kalau diisi ulangnya juga lebih banyak lagi, ya sama aja nggak turun-turun berat badannya ya. Slide. Nah, selain itu juga kita bahkan sudah ada juga hasil klinisnya juga. Ternyata secara klinis, flavanol juga terbukti memiliki efek antivirus, terutama nih untuk virus yang sekarang lagi hits banget ya teman terbaru kita, yaitu virus COVID-19. Ya, ternyata dia itu bisa membantu menekan aktivitas dari virus-virus di saluran pernafasan, termasuk virus SARS-CoV-2. Slide. Lalu juga ada juga studi klinisnya dalam fungsi endotelium. Ternyata dari hasil studi klinis itu konsumsi flavanol dalam 4 minggu secara berturut-turut itu dapat membantu untuk meningkatkan fungsi endotelium sehingga endotelium kita itu bisa memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, sehingga tidak perlu terlalu sering distimulasi, itu sudah lebih alami endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini flavanol itu sudah bisa kita klaim dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya itu akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Di mana tentunya saja ya teman-teman ya, kalau untuk mendapatkan klaim ini justru nggak gampang. Justru karena sudah sangat banyak sekali studi klinis dan penelitian-penelitian yang mendukung hal tersebut, sehingga bisa diakui oleh EFSA bahwa flavanol memang memiliki manfaat dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita. Slide. Jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol cukup 3-5 gram sehari, itu sudah bisa ya mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol, atau flavanol DTM with arginine bisa konsumsi yang 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Tapi ini pun nanti akan tergantung ya teman-teman ya, dari kondisi kesehatan dan juga respon tubuh teman-teman masing-masing. Nanti dosisnya boleh di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Slide. Jadi secara keseluruhan flavanol ini manfaatnya itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Jadi mulai sekarang teman-teman, yuk mari kita sama-sama cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada banyak sekali manfaat yang terkandung pada coklat ya. Tentunya kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan manfaatnya, harus tahu nih kira-kira flavanolnya ini sampai berapa. Nah, di flavanol dalam Cocoa Flavanol FAI ini sudah mempertahankan hingga 80%. Jadi, manfaatnya tentunya akan Bapak Ibu dapatkan ya. Baik, sebelum saya bacakan ya Bapak Ibu ya pertanyaan mengenai yang ada di kolom chat ya, sudah banyak ya Dok ya. Tapi saya mau membahas sebentar ya Dok ya mengenai acara dan juga promo yang berlangsung di FI dalam waktu dekat. Baik, sebentar.
Nah, baik. Di layar laptop atau handphone Bapak Ibu ya, sudah muncul ya. Nah, ini adalah nomor konsultasi Dokter Winda ya. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi bersama Dokter Winda melalui chat di nomor 087817066067. Tidak hanya pertanyaan mengenai kesehatan, Bapak Ibu juga bisa bertanya mengenai aturan konsumsi, kemudian manfaat produk, itu juga bisa ya. Selanjutnya, nah kita ada FI Legend of Sponsor. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan satu unit mobil, motor, dan juga laptop dengan persyaratan minimal 600 poin ya. Untuk info lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi upline Bapak Ibu ataupun bisa menghubungi ke nomor Mbak Sinta. Selanjutnya nih warga Balikpapan ya, Kota Balikpapan bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Oteh, Ibu Maswah, Bapak Sunario dan juga Ibu Marliana di Hotel Neo Balikpapan hari Minggu tanggal 7 jam 2 siang ya. Selanjutnya bagi warga Pekanbaru juga ini ada bisnis preview bersama Ibu Dea dan juga Bapak Adam di Furaya Hotel Pekanbaru hari Minggu 7 November jam 1 siang. Oke, baik. Saya langsung bacakan ya, Dok ya, pertanyaan-pertanyaannya. Ada dari Ibu Ida Faridah ya. Selamat malam Dokter Winda. Aku kan kehabisan coklat yang original nih ya. Cucuku kan kepalanya bocor, ya ampun. Beberapa minggu lalu bocor juga udah sembuh, tapi ini bocor darah keluar terus. Ditempel coklat mengalir lagi ke garuk. Masalah kehabisan coklat original. Pakai DTM boleh kan, Dok? Kan manis. Terima kasih Dokter Winda. Ya, boleh kok Bu, nggak apa-apa. Kasih DTM juga boleh. Apalagi kan kalau biasanya nih buat anak-anak lebih suka ya karena lebih manis, rasanya lebih enak. Jadi boleh kok dikasih DTM aja kalau like on orinya lagi habis ya. Oke. Oke, ada tambahan lagi dari Ibu Ida ya dok ya. Maksudnya jatuh bocor lagi gitu dok. Gitu. Iya, Bisa ya dok bisa, ya. bisa, bisa. Oke, selanjutnya dari Ibu Eni ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda. Dokter, penyebab penyakit leukemia atau kanker darah itu apa ya? Nah, gimana cara mengatasinya? Terima kasih untuk penjelasannya dokter. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau ini sebenarnya sih tidak hanya untuk leukemia ya, ini termasuk juga berlaku pada penyakit-penyakit kanker lainnya, kanker variasi kanker lainnya. Jadi sebenarnya penyakit kanker itu sendiri itu adalah terjadinya mutasi gen, mutasi pada genetik dari si sel di dalam tubuh kita. Nah, untuk leukemia ini dia posisinya yang terjadi mutasi itu adalah sel di sumsum tulang belakang. Nah, sel di sumsum tulang belakangnya itu mengalami mutasi sehingga produksi dari sel darah putihnya itu berlebihan gitu. Yang harusnya ibaratnya nih karena dia kalau gimana ya? Kalau genetik itu tuh dia hubungannya nanti soal masalah regenerasi sel. Ya, perintah selanjutnya adalah memproduksi sel baru. Kalau seandainya perintahnya salah, hasil sel yang dihasilkan juga akan menjadi salah. Itulah yang kita sebut kepada sel kanker. Nah, kalau dia sudah semakin banyak yang salah, jadi itulah yang sudah nanti akan mempengaruhi stadium si kankernya itu udah stadium berapa, gitu ya, dari banyaknya sel yang sudah mengalami kesalahan atau mengalami mutasi. Nah, itu ya. Nah, ini bisa terjadi di area manapun. Mulai mau di kanker otak, kanker payudara, kanker prostat, kanker tulang, ataupun kanker-kanker lainnya, itu prinsipnya sebenarnya sama. Jadi terjadinya mutasi dari sel yang normal dengan menjadi sel yang tidak normal, yang abnormal. Nah, sehingga jadi si sel abnormal akan membentuk lagi sel yang abnormal lainnya. Makin lama makin banyak, akhirnya itulah yang kita sebut sebagai sel kanker. Nah, jadi kalau untuk mengatasinya adalah pada prinsipnya adalah kita seharusnya bisa mencegah terjadi mutasi tersebut. Asalkan tidak terjadi mutasi, maka tidak akan terbentuk sel-sel kanker tersebut. Nah, jadi mutasi ini yang kita jaga. Biasanya untuk maintenance, ya kita bisa menjaga mutasi itu dengan antioksidan. Nah, pertanyaannya lagi, memang kok dengan antioksidan sih dok? Emangnya yang bikin mutasi apa? Ya kan? Nah, biasanya hal yang bisa memicu
terjadinya mutasi genetik itu adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas lah yang biasanya bisa memicu terjadinya mutasi genetik pada sel kita. Nah, dengan kita mencegah atau mengikat radikal bebas, sehingga si radikal bebas ini tidak bisa merusak sel kita yang sehat, dan si sel yang sehat ini tidak jadi berubah menjadi sel yang abnormal. Nah, jadi cara mengikatnya adalah dengan antioksidan. Nah, salah satunya bisa dengan cocoa flavanol. Nah, jadi kalau yang kebetulan nih, makanya biasanya kalau untuk yang punya penyakit kanker ya, itu biasanya memang dosis yang saya anjurkan agak sedikit lebih tinggi. Karena ibaratnya ini harus menjaga sekali, kita harus protektif sekali kepada sel-sel yang masih sehat supaya nggak ikutan berubah menjadi atau tidak ikutan bermutasi menjadi sel kanker tersebut, sehingga sel kankernya bisa semakin besar. Nah, itu yang perlu kita jaga. Nah, itu salah satunya dengan antioksidan dari cocoa flavanol. Nah, untuk dosisnya biasanya saya anjurkan mulai dari 15 gram. Nah, ini bisa berkembang atau bisa bertambah dosisnya sesuai dengan respon tubuh ataupun kebutuhan tubuh sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Ibu untuk pertanyaannya mengenai kanker darah ya dok ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Indawati. Selamat malam Dokter Winda, saya Indah dari Sibolga. Pertanyaan kalau sakit gula ini berapa kali aturan minumnya dok? Ya, kalau untuk sakit gula sih saya selalu menganjurkan kalau bisa Bu ya 15 gram sehari. Mulai dari 15 gram sehari. Either itu 1 kali 15 gram atau 3 dibagi 3. Pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam. Itu masing-masing 5 gram, 5 gram, 5 gram. Terserah nyamannya berapa, gimana. Ya. Baik, Oh iya, terima sama kasih. satu lagi. Untuk obat gula ini tetap jangan dihentikan dulu ya. Jangan langsung dilepas ya. Minum bersama dengan obat gula dikonsumsi dengan flavanol. Nanti secara bertahap boleh, kalau sudah lebih termaintain kadar gulanya, baru nanti bisa bertahap dikurangi untuk obat gulanya ya. Oke, baik. Karena banyak ya dok ya yang salah obat gulanya berhenti, flavanolnya diutamakan ya dok ya. Akhirnya gula Iya. darahnya naik gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda, semoga cukup jelas Bu Indah ya. Kemudian untuk dari Bapak Haswan Koyer, selamat malam Dokter Winda. Saya mau tanya, apakah ada penyakit kanker kering dok? Saya taunya kantong kering dok. Saya juga. Kalau memang ada coklat flavanol bisa juga menyembuhkan kanker kering. Terima kasih Dokter Winda dan Mbak Diana. Kanker apa ya coba Eh, kita tanyakan ke Pak Haswan. Pak Haswan Hoyer ya. Pak Haswan masih, oh masih ada ya. Pak Haswan mungkin bisa menyalakan mikrofonnya Bapak untuk dibantu mengenai informasi kankernya. Iya, silakan Bapak. Halo, Iya, halo halo. Mas Wan. Ah, halo Pak ada Haswan. ada member nanya. Ah, ada member nanya dia, ada temannya nanya kanker kering itu apa deh. Emang ada kayak itu. Awak nanya juga sama dokter Winda kan? Hmm, ya kalau kanker kering itu nggak ada sih Pak, adanya kantong kering. Iya, iya. Kalau untuk kantong kering mungkin nanti boleh ditanya kepada para leader yang ada di sini cara mengatasinya kalau soal yang itu. Iya, iya. Supaya jelas juga kan itu, supaya jelas sih kayak itu. Kadang kawan kadang nggak tahu kayak itu. Supaya jelas Bu ya. Iya. Dokter. Oke, baik. Terima Oke. kasih Pak Ya, Haswan. sama-sama. Ya, baik. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya, Selanjutkan berarti ya dok ya. Dari Ibu Citra Irwanto ya. Assalamualaikum Dokter Winda. Waalaikumsalam. Bu, saya punya konsumen anaknya kena radang tenggorokan ya. Umur anaknya 4 tahun. Flavanol diminum dicampur madu atau ke susunya mana yang baik dok? Terima kasih. Ya, pada dasarnya sama aja sih Bu ya. Mau dicampur dengan madu, mau dicampur ke susu, bebas, nggak apa-apa. Yang mana aja boleh. Enaknya aja yang mau kemana. Ya, jadi mau ke campur madu boleh, susu juga boleh, nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kalau pakai madu enak loh, Dok. Kalau saya lebih suka pakai madu.
Ya, Oke, biasanya sih kalau madu itu karena sekaligus membantu melumas juga ya, melumas di tenggorokan. Jadi memang biasanya sih kalau dari segi enaknya itu lebih ke madu. Tapi kalau dari segi baiknya sama-sama baik kok. Ya, baik mau ke madu dengan susu sama-sama baik. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Oke, selanjutnya dari Ibu Desti ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter Indah. Ayah saya kan baru operasi pasang selongsong di pembuluh darah aorta yang sobek dan sekarang masa pemulihan. Boleh kan konsumsi cocoa flavanol yang original? Karena kata dokternya belum boleh konsumsi kafein. Apakah di flavanol tidak ada kafeinnya? Dan bagaimana aturan konsumsinya? Terima kasih. Iya. Nah, di sini sebenarnya kenapa tidak boleh konsumsi kafein? Karena sebenarnya efek kafein itu dia bisa membuat pembuluh darah itu justru malah vasokonstriksi, di mana untuk kasus ini justru tidak dianjurkan untuk pengencangan atau penyempitan pembuluh darah, gitu ya. Justru malah di sini boleh banget malah kebalikannya karena flavanol kan justru karena flavonoidnya itu malah membantu untuk memperlebar gitu ya, mengelastiskan pembuluh darah. Justru sangat lebih dianjurkan untuk konsumsi flavanol kalau untuk case ini. Malah flavanol itu lebih aman. Jadi juga bisa membantu untuk proses recovery-nya biar lebih cepat dan juga untuk membantu juga supaya tidak memperberat lagi beban dari pembuluh darah aortanya gitu. Nanti untuk konsumsinya bisa ya, bisa 15 gram sehari, boleh 1 kali 15 atau 3 kali 5 gram. Nyamannya aja gimana, ya? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Ibu Retnawati Tolinggi ya. Assalamualaikum, Dokter Winda. Waalaikumsalam, Ibu. Ada konsumen konsumen saya, dia penyakit asma. Asma nih, Dok. Terus dia sudah konsumsi cocoa flavanol, terus katanya dia sakit kepala, Dok. Itu sampai berapa hari sakit kepalanya, Dok? Makasih atas informasinya, Dok. Salam dari Ibu Retnawati Tolinggi Gorontalo. Siap. Nah, ini memang biasanya ada beberapa, mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama ya. Itu pengalamannya memang di awal konsumsi itu bisa menyebabkan sakit kepala. Kenapa? Itu sebenarnya pertanda sebelumnya itu di pembuluh darah di kepala itu sudah mulai ada plak atau sudah mulai ada penyempitan di pembuluh darah sehingga pada saat konsumsi cocoa flavanol itu pembuluh darah yang sudah lebih terbuka dan suplai darah ke kepala itu bisa mengalami perubahan. Nah, perubahan yang terjadi ini itu biasanya bisa berefek menimbulkan sakit kepala. Gitu. Jadi biasanya sih memang di awal-awal kalau memang kita punya masalah di situ, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Sebenarnya nggak apa-apa sih tetap dilanjutin minumnya. Kalau memang lagi sakit kepala dibawa tidur aja, dibawa istirahat. Kalau perlu memang minum obat sakit kepala nggak masalah ya, diminum aja. Biasanya ini hanya di awal kok beberapa hari. Nah, tapi berapa harinya bisa berbeda-beda masing-masing orang. Ada yang cuma 1 hari doang, pada sekali minum doang ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai seminggu, bisa bervariasi. Ya, tapi ini pada dasarnya kalau memang sakit kepala yang mengganggu, itu boleh kok dikombinasi dengan obat sakit kepala nggak masalah. Kalau umpamanya nggak terlalu mengganggu banget, masih bisa tahan, itu lebih bagus. Atau dibawa istirahat aja sama perbanyak minum air putih. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Ya, jadi bisa tetap dilanjutkan ya, Dok ya. Tidak masalah ya, Dok ya. Baik. Apalagi kemarin kita baru nemu penelitian ya, Dok ya, bahwa memang si flavanol pada cocoa ini bisa mengurangi apa, Dok? Kambuh asma ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Kafe ya, Bapak Kafe Aceng ya. Assalamualaikum, selamat malam Teh Diana dan Dokter Winda. Apa kabar? Senang sekali rasanya Baik, mendengarkan semua penjelasan dari dokter. Terima kasih ilmunya. sama-sama Bapak Aceh. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sehat selalu ya Pak ya. Kemudian dari Happy ya. Assalamualaikum Dokter Winda. Ada konsumen saya punya keluhan pendarahan terus-menerus tapi bukan menstruasi dok. Ya, apakah dalam minum Flavanol bisa diminum berapa kali untuk menyembuhkan penyakit itu? Terima kasih Dokter Winda. Iya, nah biasanya ini sih sebenarnya saya nggak tahu apakah sudah
pernah cek ke dokter obgyn atau belum ya? Sebaiknya sih kalau ini sih saya sarankan untuk ngecek ke dokter obgyn, karena biasanya kalau penurunan perdarahan terus-menerus seperti ini, itu biasanya bisa jadi itu ada masalah di area rahim ya, bisa mungkin karena ada miomnya atau juga bisa karena endometriosis atau macam-macam begitu. Kemungkinannya sebaiknya sih dicari tahu supaya terapinya bisa lebih tepat gitu ya. Nah, tapi apakah tetap bisa minum flavanol? Tetap bisa, karena kan biasanya penyakit tersebut itu hubungannya sering sekali hubungannya itu terhadap hormonal, terhadap hormonal paling sering ya. Sehingga di sini flavanol itu bisa membantu untuk mengkontrol produksi hormonal supaya nanti perkembangan masalah supaya ini just in case ya ini contohnya penyebab perdarahannya itu karena sedang ada mioma uteri. Nah, mioma. Nah, jadi bisa membantu perkembangan miomnya ini supaya tidak semakin besar, syukur-syukur malah bisa semakin mengecil sehingga bisa membantu untuk mengurangi pendarahannya. Tapi sih sebaiknya saya sarankan tetap ke rumah sakit ya, terutama ke dokter obgyn, dicek supaya untuk memastikan penyebab perdarahannya karena apa. Karena kalau kita nggak tahu penyebabnya apa, kita agak sulit juga sih ya untuk memberikan terapi yang lebih tepat gitu loh. Dan untuk dosisnya kalau seperti ini sih saya anjurkan 15 gram. Mulai dari 15 gram, either itu 1 kali 15 atau 3 kali 5 gram. Nanti disesuaikan aja dengan kenyamanannya ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Jadi tetap harus melakukan konsultasi ke dokter obgyn ya dok ya. Betul. Baik, selanjutnya dari Ibu Eli Mariani ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda. Apakah asam urat ini bisa konsumsi cocoa flavanol dok? Bisa dong, nggak ada masalah ya, boleh-boleh aja konsumsi. Cuman memang perlu ada beberapa catatan, walau bagaimanapun kan flavanol ini dia masih masuk dalam golongan biji-bijian gitu ya, biji-bijian, dan memang flavanol kita ini pure dari cocoa gitu kan. Jadi dia masih masuk dalam golongan biji-bijian. Jadi pada beberapa kondisi tertentu atau pada kondisi yang sudah sensitif, memang agak ke-trigger biasanya asam uratnya. Nah, paling kalau seperti ini, saya anjurkan pada saat konsumsi flavanol, diperbanyak minum air putihnya ya, supaya jadi asam uratnya itu tidak terlalu ter-trigger dan bisa membantu untuk menetralisir efek dari asam uratnya juga gitu. Dan bila perlu, kalau seandainya nanti kumat, boleh dikonsumsi juga obat asam uratnya seperti allopurinol ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Kalau ada konsumsi obat allopurinol berarti konsumsinya flavanolnya sebelum konsumsi obat ya dok ya? Seperti Yes, biasa. betul. Baik, terima kasih Dokter Winda. Kemudian pertanyaan dari eh, Ibu Fitri Borneo. Selamat malam Dokter Winda. Apakah cocoa flavanol berkurang kandungan nilai gizi flavanol jika dimasukkan ke dalam adonan kue, misalnya bolu atau brownies, dok? Nah, sebenarnya begini, pada dasarnya flavanol asalkan tidak diolah atau tidak diolah dengan panas yang tinggi, itu dia nggak akan rusak sebenarnya, walaupun dia dicampur dengan apapun. Nah, cuman kan biasanya kalau untuk adonan kue, itu kan biasanya kan kita baking ya, lakukan baking. Nah, itu kan biasanya suhunya juga tinggi. Nah, kondisi suhu tinggi tersebut itu bisa merusak flavanol sehingga jadinya kandungannya bisa menurun gitu. Kecuali ini Ibu gunakan sebagai toppingnya aja. Jadi kuenya sudah jadi, nanti diberikan toppingnya di atasnya, itu bisa. Itu aman kok untuk flavanol yang nggak rusak ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda karena flavanol ini sensitif banget ya dok ya dengan panas. Betul. Eh, Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena di kolom chat juga sudah habis, Dok. Bisa menyalakan mikrofonnya, Bapak Ibu. Bisa langsung bertanya bersama Dokter Winda. Halo, selamat malam. Oke. Malam. Selamat malam, Ibu Linda Iya, Sinatra. Baik, Ibu, silahkan ada yang ingin tanyakan. ya. Mbak Sinta, itu kelihatannya untuk sesak nafas kan ada pembuktiannya. Cara konsumsinya gimana? Ya,
Kalau untuk asma itu boleh konsumsi mulai dari 2 kali 5 gram Bu, atau sekitar 10 gram. Gitu, pagi, malam itu bisa konsumsi kokopropanol. Jadi itu bisa bagus untuk maintenance ya, maintenance supaya nggak gampang kumat gitu asmanya atau sesak nafasnya. Nanti kalau kebetulan di kondisi-kondisi tertentu yang mungkin cuaca lagi dingin banget atau pas lagi kecapean gitu ya, terstimulasi asmanya, boleh ditambahkan minum lagi kokopropanolnya. Boleh dicampur gula, Dok? Boleh, nggak masalah. Yang penting Ibu menyeduhnya aja. Menyeduhnya jangan terlalu panas airnya, ya. Anget-anget aja. Ya, terima kasih Dokter Winda. Sama-sama Baik, Bu terima Linda. kasih Bu Linda, sehat selalu ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Dok dari Ibu Efrianti ya. Apakah dengan minum coklat ini pertama-tama ada detox dulu Dok ya? Dan apakah ini juga bagus untuk penderita jantung? Silakan Dokter Winda. Ya, biasanya memang sebenarnya gini, kok pada dasarnya tubuh kita itu sebenarnya mengalami proses detoksifikasi setiap hari. Cuman kadang-kadang pada beberapa kondisi tertentu, seringkali kondisi proses detoksifikasi tersebut gagal. Gitu ya, gagal sehingga toksin-toksin yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh kita tetap terpendam di dalam tubuh. Nah, pada saat kita mengkonsumsi kokopropanol, dia itu memang bisa memicu proses detoksifikasi kembali sehingga biasanya respon tubuh itu namanya juga lagi melepaskan, lagi bersih-bersih ya. Jadi biasanya itu bisa memang pada beberapa orang yang toksinnya cukup banyak di dalam tubuh itu reaksinya lumayan kurang nyaman. Biasanya tergantung di mana ada tumpukan toksin yang tersimpan gitu. Jadi memang bisa bervariasi. Ada yang perutnya jadi nggak enak, jadi buang-buang air, ada yang jadi pusing, sakit kepala, ada yang jadi gatal-gatal, ada yang rasanya kayaknya tenggorokannya nggak nyaman, macam-macam tergantung dari toksinnya di mana yang terakumulasi, yang mana yang sedang dilakukan pembuangan atau pembersihan gitu ya. Jadi memang biasa Hilang Aira. Oke, Aira baik. hilang. Dokter Winda. Dokter Winda. Assalamualaikum Dokter Halo Winda. Dok. Sebentar. Dokter Winda, tadi jaringannya terputus Dok. Oke. Ini udah? Udah, tadi sempat hilang. Oh, oke. Tadi sampai mana? Yang terdengar sampai mana? Terdengarnya tadi sampai melalui konsumsinya Dok. Ya, nah jadi itu biasanya kan memang pada saat kita konsumsi kokopropanol itu akibatnya bisa membuat terjadi detoksifikasi gitu. Jadi bagi kita-kita yang memang ada penumpukan toksin di dalam tubuh, itu akan dilakukan pengeluaran. Apalagi kalau banyak nih, namanya juga lagi bersih-bersih ya, rasanya biasanya jadinya kurang nyaman. Dan ini akan tergantung di area mana toksin kita terakumulasi atau tersimpan tadi dan sedang dibersihkan. Nah, umpamanya kita banyak toksin di area pencernaan, biasanya nanti rasa nggak nyamannya di pencernaan gitu ya, jadi buang-buang air, atau umpamanya di area kulit, ya kulitnya bisa jadi agak gatal-gatal, atau beberapa yang jadi jerawatan, atau bisa juga nanti rasanya tenggorokan yang kurang nyaman kalau seandainya kita punya banyak toksin di area paru-paru, dan macam-macam. Ya, akan tergantung area di mana kita ada banyak toksin yang terkumpul. Tapi biasanya itu memang di awal-awal konsumsi kokopropanol. Kalau seperti ini, saran saya biasanya tetap konsumsi dengan dosis yang sama, tapi perbanyak aja minum air putihnya supaya nanti pembuangannya itu bisa lebih cepat gitu ya. Pengangkutan dari toksin-toksinnya itu bisa lebih cepat sehingga proses detoksifikasinya juga bisa lebih cepat. Atau kalaupun terlalu nggak nyaman rasanya, itu boleh dikombinasi dengan obatan ya, nggak apa-apa, untuk obat-obat peredanya boleh dikombinasi, nggak ada masalah kok untuk konsumsi kokopropanol dengan obat-obatan ya, seperti itu. Nah nanti supaya proses detoksifikasinya bisa lebih lancar sehingga setelah itu badan juga lebih bersih dan lebih nyaman juga. Nah, untuk penderita jantung, jelas ini justru malah lebih bagus lagi, terutama untuk yang punya masalah kardiovaskular ya, termasuk di sini adalah penderita jantung. Karena memang peran utama dari kokopropanol itu adalah untuk memperlancar
aliran darah, di mana jantung itu termasuk salah satu organ yang berperan penting dalam proses sirkulasi darah kita. Jadi sangat terbantu banget dengan konsumsi kokoflavanol. Jadi boleh banget untuk konsumsi ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Jadi memang sangat bagus ya dok ya untuk penderita penyakit jantung. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Dwi dok, ada DM ke saya. Sakit leukemia ada pengaruh sedot cairan untuk penyakit liver dan bisa minum coklat nggak ya dok? Silakan. Gimana maksudnya gimana? Sakit kanker darah ya, apakah ada pengaruh sedot cairan untuk penyakit liver? Dan bisakah konsumsi flavanolnya ya dok? Oh, enggak sih, enggak ada hubungannya dengan sedot cairan penyakit liver dengan kanker darah. Itu enggak ada hubungannya. Jadi memang itu kedua penyakit yang berbeda dan memang sebenarnya kalau dari kanker darah sendiri itu kemungkinan memang sebenarnya sudah ada. Tapi mungkin baru terdeteksi setelah mungkin dilakukan tindakan pengambilan cairan dari liver ini gitu. Karena itu, jadi mungkin kebetulan sedang melakukan sedot cairan liver, terus habis itu pas lagi kedeteksi, kok kayaknya ininya aneh ya, leukositnya tinggi banget. Ternyata dari situ terdetek, ternyata ada leukemia juga. Tapi sebenarnya itu adalah dua penyakit yang berbeda dan tidak berkorelasi ya, gitu. Dan tetap bisa konsumsi coklat juga ya dok ya? Tentu dong, tetap bisa. Dua-duanya sama-sama bisa konsumsi kokoflavanol karena kandungan dari antioksidannya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Bu Dwi ya untuk pertanyaannya, untuk jawaban dari Dokter Winda. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dwi. Selanjutnya ya dok ya, saya bacakan dari Ibu Citra ya. Dokter Winda, saya sambil nge-zoom dan juga dengerin penjelasan dari dokter bersama konsumen untuk tanggal 7 nanti ya. Ada pertanyaan tadinya udah nggak datang bulan lagi karena udah menopause. Nah, konsumsi flavanol 1 bulan tiba-tiba datang bulan. Bagaimana itu dokter? Bagus atau enggak ya? Untuk dilanjutkan konsumsi kokoflavanolnya. Silahkan dokter. Ini memang banyak yang merasakan seperti ini gitu ya. Padahal saya udah menopause loh dok. Tapi setelah saya konsumsi kokoflavanol kok saya jadi haid lagi, datang bulan lagi gitu ya. Sebenarnya itu bukan datang bulan. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu proses detoksifikasi yang terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pada wanita haid itu juga termasuk salah satu cara untuk membuang toksin-toksin di dalam darah. Atau ibaratnya kayak terbilang tuh biasanya darah kotor, ibaratnya gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita haid itu tuh, jadi kita justru malah sekalian membuang darah kotor kita. Tapi pada saat kita menopause itu sudah tidak ada jalur pengeluaran lagi melalui saluran dari area genitalia, gitu kan? Nah jadi pada saat konsumsi kokoflavanol jadi haid lagi, itu sebenarnya sedang terjadi proses detoksifikasi, pengeluaran dari toksin-toksin yang masih tertinggal, sisa-sisa yang masih tertinggal di organ genitalianya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kok. Dan itu bukan berarti ibu jadi haid lagi seperti normal ya, enggak. Itu hanya proses detoksifikasinya aja. Setelah itu nanti tetap kok berhenti lagi, nggak haid lagi ya. Jadi nggak usah khawatir. Tetap dilanjutkan saja konsumsinya, nggak ada masalah ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Bu Citra untuk jawabannya. Dokter, untuk pertanyaannya juga sudah habis ya dok ya. Mungkin saya akan memutarkan video Cocoa Flavanol with L-arginine karena mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ada yang belum mengetahui nih kemasannya dan Bapak Ibu bisa langsung pesan sekarang karena kita sudah ada di kantor ya. Baik, saya akan putarkan ya Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah produk terbaru kita ya, Cocoa Flavanol with LRG9. Nah, Bapak Ibu sudah bisa Kok nggak ada pesan produk gambarnya, Diana? tersebut. Iya, Ibu. Kok nggak ada gambarnya ya di layar? Gimana, Ibu? Nggak ada gambar. Tadi di video. Oke, oke, baik saya lanjutkan ya Bu Dwi ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembelanjaan Cocoa Flavanol with LRG9 di kantor karena produk kita juga sudah ready stock ya. Sudah tidak perlu lagi nih untuk menunggu lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, Dokter Winda, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri saja Dok. Gimana untuk seminar kesehatannya? Boleh. Boleh, oke baik kita ketemu lagi nanti minggu depan ya dokter ya di hari Selasa dan juga di hari Kamis dengan tema yang berbeda dengan topik yang menarik. Baik Bapak Ibu jangan lupa untuk konsumsi Cocoa Flavanol ya untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu karena kita lagi ada di musim hujan ya. Biasanya daya tahan tubuhnya melemah. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Terima semua. kasih, Dokter ya, Winda. Mbak Kasih Diana. Dokter Winda. Malam Dokter Winda, malam Mbak Diana. Selamat malam. Bu. Terima kasih. Dokter Winda. Sehat selalu. Terima kasih Pak Amin. Irfan. Amin.